الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Hajjah Jariyah Alwi selaku Ketua Yayasan Nurul Huda, yang kami hormati sesepuh kita sekaligus pengawas Yayasan Bapak Haji Hidayat Mukanta, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Ishaq Abdul Aziz, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dikasih umur panjang sehingga bisa bertemu dengan tahun yang baru 1444 Hijriah. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu dan kemudian kita bisa memperpanjang i'tikaf kita di masjid ini, sekaligus meningkatkan amal-amal yang lainnya guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Susah sekarang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang bilang 11-12 saja katanya sekarang itu, karena memang orang kalau sudah terbiasa melakukan kesalahan, akhirnya kesalahan itu menjadi kebenaran. Contoh melawan arus, karena sudah dibiasakan, ketika diingatkan malah lebih galak yang melawan arus, seolah-olah dia telah melakukan kebenaran. Kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Patut bersyukur itu. Sebab yang hak itu jelas, yang batil itu jelas, maka di tengah-tengah itu yang menjadi mutasyabih, menjadi abu-abu yang sulit untuk ditebak. Kita sekarang sekali lagi bersyukur kepada Allah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Di antara bentuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil itu adalah kita mau melaksanakan jamaah sholat subuh. Hak maksudnya sholat subuh ini itu, dan kemudian kita tidak mau meninggalkan jamaah sholat subuh. Itu bentuk bahwa kita diberikan rahmat hidayah oleh Allah melalui risalah Rasulullah sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Pagi ini mengawali kegiatan peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam. Dari mulai kemarin habis asar sudah diadakan doa bersama mengakhiri tahun, akhir tahun, dan kemudian sekarang dan habis maghrib dilanjutkan dengan sholat tasbih dan doa bersama juga awal tahun. Doa awal tahun banyak sekali permintaannya di doa awal tahun. Doa akhir tahun banyak permintaannya. Kalau saya belum melakukan ini ya Allah, maka ampunilah saya terus, banyak di situ. Alasan-alasan kita menyampaikan kepada Allah, kalau kita belum ini, ampuni aku ya Allah. Kalau belum ini, maafkan aku ya Allah. Di tahun barunya kemudian kita minta, banyak sekali permintaannya. Di doa tahun baru yang tadi malam kita sama-sama aminkan dengan Ustaz Ishaq. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang sengaja temanya, materinya tentang menyambut tahun baru Hijriah.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita sadari perpindahan tahun atau bahkan peringatan ulang tahun yang sering kita lakukan. Entah jamaah Nurul Huda ini ada nggak yang melaksanakan peringatan ulang tahun? Saya belum pernah mendengar itu. Atau nggak pernah Ustaz ya, ada tahlilan ulang tahun? Nggak ada ya. Paling anak-anak kecil di sini. Perpindahan tahun atau peringatan ulang tahun itu sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bahwa perjalanan kita kepada Allah sudah sangat jauh dari titik start kita, dan kita sudah dekat dengan Allah. Titik start kita, kapan titik start kita itu? Saat kita mau keluar dari rahim ibu kita masing-masing, seluruh umat, seluruh manusia, seluruh calon manusia, bayi yang baru akan lahir tadi, seluruhnya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Kamu, kata Allah nih, kamu akan lahir ke dunia. Nanti setelah lahir di dunia itu, kamu akan ngakui nggak kalau saya adalah Tuhanmu? Pak Haji Sidik, ingat nggak dulu waktu ditanya sama Allah waktu mau lahir dari rahim ibu? Nggak ingat. Nggak sadar, makanya kalau sadar bahaya juga kalau sadar itu ya. Kalau sadar kita keluar dari rahim ibu bahaya juga kalau sadar. Seluruhnya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu akan mengakui saya adalah Tuhan? Qalu, kata Al-Quran ini, seluruh calon bayi itu mengatakan, bala syahidna, saya termasuk orang yang menyaksikan engkau wahai Allah adalah Tuhan yang akan kami sembah. Seluruhnya. Makanya bayi itu begitu lahir nangis. Kenapa nangis Pak Yatimun? Kaget melihat dunia Pak Yatimun ini. Sudah sadar namanya itu. Karena kesucian hatinya, kesucian keimanannya yang baru berjanji dengan Allah tadi, begitu lahir rohaninya, kesucian rohaninya melihat berbagai tantangan akidah yang baru saja dia janjikan dengan Allah. Kemunafikan, kemusyrikan, kemungkaran, kemaksiatan dia hadapi. Nangis dia. Betapa berat hidup ini ya Allah, betapa berat kita. Itulah sebabnya Rasul mengajarkan kumandangkan suara azan di telinga kanan dan suara qomat di telinga kiri. Supaya apa? Jangan sampai bayi merasa sendirian untuk berjuang menegakkan kalimat tauhid itu, tapi ada kawannya. Begitu dikumandangkan azan, bayi biasanya langsung tenang. Karena dia, oh saya tidak sendirian, ada kawan yang akan berjuang untuk itu. Lahir menjadi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, manula, kemudian meninggal dunia. Kira-kira Pak Slamet ini akan meninggal dunia nggak ya? Sudah siap? Bukan sudah siap belum Pak itu. Ini materinya nanti akan kita sampaikan. Siap untuk meninggal? Apa persiapannya? Persiapannya dalam ilmu yang seadanya itu tadi. Ilmu seadanya itu. Nekat namanya ini kan. Sekarang kita tahun baru. Maka tema tahun baru yang ingin saya sampaikan di pengajian pagi ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok nggak mau kursornya ini. Perjalanan menuju Allah. Sudah jauh perjalanan kita, sudah jauh, dan kita sudah dekat sekali. Finish kita Allah. Waktu di rumahnya Pak Sukidi, 7 hari di rumah Pak Sukidi, saya sampaikan kita akan pulangnya kemana? Ke surga. Surga. Masih bagus aja ke surga.
Kalimat innalillahi itu kepada Allah. Syaratnya mau pulang berapa? 3. Apa saja? Tahu jalannya, ya, cukup bekalnya, sama tahu tempat pulangnya. Itu. Lah kita mau pulang kepada Allah, tahu nggak jalannya? Jalan menuju Allah tahu nggak? Itu yang harus kita tanyakan. Kemudian bekalnya tahu nggak? Kira cukup belum bekalnya untuk pulang itu? Ya. Itu yang saya ingatkan. Karena itu pagi ini sengaja kita mengingatkan perjalanan menuju Allah. Seorang ulama abad ke-2, akhir abad ke-2, meninggalnya ini tahun 187 Hijriah. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail ini perlu kami sampaikan, dia adalah seorang penyamun, penjahat, perampok, dan bukan main jahatnya, sangat ditakuti oleh masyarakatnya, terutama oleh para pedagang yang sengaja berlalu lalang di wilayahnya Fudail. Pada puncak kejahatannya, Fudail itu, kalau dibanding kenakalan kita nggak ada apa-apanya lah. Kita itu nggak ada apa-apanya gitu dibanding kenakalan Fudail. Fudail ternyata taubatnya itu ketika dia mencintai seorang gadis yang sangat cantik. Cintanya itu membara betul. Satu malam Fudail ingin melihat wajah gadis itu, sehingga dia datang ke rumahnya gadis itu dari jarak yang cukup jauh. Kemudian rumah gadis itu ada pagarnya berupa tembok yang cukup tinggi. Disitulah Fudail naik tembok yang sangat tinggi. Ketika di atas tembok itu, ternyata Fudail pas mau lompat ke dalam rumah tadi, orang tuanya gadis itu sedang mengaji Al-Quran, persis pada surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Bunyinya, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Saat itu Fudail nggak jadi turun, karena Fudail langsung mendengar ayat ini yang dibacakan oleh bapaknya gadis tadi. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Fudail langsung mundur dalam riwayat itu. Kemudian dia menjawab sendiri, ya Allah, saya tersentak dengan kalimat ini. Saya harus ingat kepada Engkau ya Allah. Fudail kemudian turun kembali, nggak jadi masuk. Sehingga ada 2 riwayat tentang Fudail ini. Yang satu riwayatnya Fudail mau merampok rumah itu, kemudian Fudail mendengarkan ayat ini. Yang kedua, mau menemui gadis yang dia dicintai di rumah itu, kemudian mendengarkan ayat ini. Saat itulah Fudail kemudian pulang tergoyo-goyo, loyo, pulang ke rumahnya dalam keadaan lesu karena mendengar teguran Allah tadi yang dibacakan oleh bapaknya gadis itu. Berhentilah di satu tempat karena jaraknya masih jauh. Fudail kemudian merenung malam itu di satu tempat. Berbarengan dengan itu, dari arah yang sama, ternyata rombongan dagang lewat. Persis di samping Fudail istirahat itu, Fudail berhenti. Rombongan itu sedang berdebat dan berdiskusi. Kita berhenti di sini, jangan terus, katanya. Udah, kita jalan aja terus, nanti kita kesiangan. Justru kita menunggu siang di tempat ini.
baru kita esoknya akan melakukan perjalanan berikutnya. Kenapa? Itu di depan itu daerahnya Fudel. Kita tahu semua kan Fudel itu siapa. Fudelnya mendengar, ada di situ. Fudel kemudian hatinya tersentak. Betapa selama ini perbuatannya menyengsarakan orang-orang Islam, menyengsarakan orang banyak, sehingga betapa ketakutan orang begitu banyak itu atas kejahatan. Disitulah kemudian Fudel bertaubat, mendapatkan hidayah dari Allah, dibuang seluruh perbuatan-perbuatannya, dan kemudian belajar menuntut ilmu agama sehingga menjadi seorang ulama besar. Bahkan Fudel menjadi salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ini Fudel. Karena itu kalau dibanding dengan kenakalannya Pak Yatno, kenakalannya Pak, nggak seberapa. Saya yakin nanti yang ngaji di Masjid Nurul Huda ini bisa jadi ketika taubatnya betul-betul sungguh-sungguh, serius belajarnya, setiap pengajian dia ikuti, mudah-mudahan ada di antara yang jadi ulama di antara ini. Buktinya Fudel dengan pertobatan yang sungguh-sungguh jadi ulama besar. Jangan khawatir Pak Yatimun. Bisa jadi Pak Yatimun yang jadi ulama besar. Lah iya. Bisa jadi. Subhanallah. Ini jangan pernah putus asa dengan hidayah Allah. Wala tayyasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa. Banyak kasusnya pada detik-detik terakhir kita kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah mengaji, tetap menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu, ikhlasan hati kita semata-mata membuang kebodohan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ingin dipuji Pak Yatimun. Oh, saya sudah dipuji Ustaz oleh istri saya nggak usah mendapatkan pujian, biarkan orang memuji. Kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Nah, Fudel ini ketika sudah jadi ulama besar, bahkan menjadi gurunya Imam Syafi'i, dia bertemu dengan seorang yang sudah tua. Fudel bertanya kepada orang tua tadi, kata Fudel, umurmu berapa? Dijawab oleh orang tua tadi, umur saya sudah 60 tahun. Oh, kalau begitu kata Fudel, perjalananmu sudah panjang sekali. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kamu akan sampai. Ketika Fudel ngomong sebentar lagi akan sampai, orang tadi kaget tersentak, saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomong inna lillahi. Fudel langsung mendesak pada orang tadi, kamu paham gak kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Kita kan sering ngomong itu. Sering ngomong. Bagus kita ini sudah di Masjid Nurul Huda. Dulu kalau ada orang mau meninggal, ada teman meninggal, wah biarin aja yang meninggal. Rata-rata begitu Bang. Sekarang sudah bisa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh Fudel ditanya, kamu paham enggak makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Kata Fudel. Maka orang tadi menjawab, tolong jelaskan kepada aku apa tafsiran dan makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudel kemudian meyakinkan orang tua tadi. Kata Fudel, kamu harus percaya, kamu harus beriman bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kamu harus percaya dan kamu harus yakin, kata Fudel, ketika kita kembali kepada Allah, kamu akan ditanya tentang segala sesuatu yang kamu lakukan saat hidup ini. Oleh Fudel, kamu siap belum? Pertanyaannya itu, Pak.
Siap belum? Sementara kematian itu tidak ada yang menunggu kita harus tua dulu. Enggak ada. Bisa jadi lagi karnaval, iya bisa jadi kan, namanya orang kesandung, jatuh, meninggalkan, bisa jadi namanya itu. Atau keluar dari sini karena kita sudah tua. Kalau sudah tua itu kadang-kadang kaki aja masukin sendal itu susah. Iya, saya lihat Pak Yatno masukin sendal sampai 4 kali, Pak. Enggak masuk, dorong. Bisa jadi saat itu kemudian kaki kanannya maju, akhirnya kan menjadi tersungkur, meninggal. Bisa jadi hanya karena sendal. Sendal ini hanya faktor sabab saja, tapi takdir Allah kita ada yang tahu. La tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada yang tahu 1 menit ke depan apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal serta di mana kita meninggalnya. Maka harus siap. Ini yang tua-tua ini saya tanya pokoknya. Saya lihat ini umurnya kan di atas 60 semua. Ya kalau ada yang 55 sebulan itu sudah digenapkan menjadi 60, sudah disinggung oleh Fudel bin Iyad. Sudah. Saya kan 58,67 bulan. Dia sudah masuk ke 60, sudah masuk peringatan ini. Pak RW berapa Pak RW? 63 udah lebih. Ingat nih peringatan Fudel. Iya, jangan enak-enak saja mimpin RW di sana lupa sama Fudel. Iya. Faham gak kata Fudel? Yakinlah kata Fudel, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan kemudian saat kita kembali kepada Allah akan ditanya. Jangan enak-enak saja. Akan ditanya. Subhanallah. Apalagi mohon maaf ini, terkait dengan ini Rasulullah memberi peringatan untuk umur 60, 55,5 ke atas lah. Sampai 55 itu sudah kalau dihitung matematika, ini Pak Kepala SDIT ini dihitung matematika sudah digenapkan 60. Kata Rasulullah mengatakan ini, a'dzarallahu ila amri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan mau lagi mengambil alasan orang yang umurnya sudah dikasih jeda sampai 60 tahun masih belum juga taat kepada Allah, masih belum mau mendengar ajaran-ajaran Rasulullah, masih tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, atau bahkan masih bermaksiat. Tidak mau mengambil alasan. Oh, saya belum ketemu dengan Ustadz Ishak, ya nggak boleh ada alasan itu. Dalam syarahnya, syarah Riyadhus Shalihin ini, itu dikatakan di situ, ini syarahnya. Kenapa Allah tidak mau mengambil alasan? Fa innahu yadkhulu fit taklif wa la ya'muru bil jahl. Karena umur 60 itu sudah betul-betul mendapatkan tanggung jawab untuk bertemu dengan Allah, sehingga tidak boleh lagi ada alasan kebodohan. Ini mohon maaf, Masya Allah. Berbeda, ini dalam uraian sebelumnya itu berbeda dengan orang yang berumur katanya 15 sampai 20. Ya Allah, umur saya baru 20 sudah meninggal dunia. Ternyata saya belum belajar ini, saya sudah mau belajar. Ada alasan itu diterima. Sekarang sudah 60 masih juga beralasan, tidak diterima lagi oleh Allah. Loh, 60 masih balelo.
Kalau orang kita bilang 60 itu sudah bau apa namanya? Bau tanah katanya. Umurnya kalau waktu itu sudah waktu asar. Waktu asar ke maghrib itu kan sangat cepat sekali itu. Udah pendek. Sebentar lagi maghrib. Kalau sudah maghrib kan tutup krak gitu. Insya Allah. Kira-kira siap nggak? Pak Sartomo. Lu jangan nyengir aja, siap nggak? Itu pertanyaannya. Apa resiko jawab siap itu? Resikonya adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal itu. Mempersiapkan bekal. Ini maka umur 60 menjadi peringatan. Kalau 40 itu hanya umur 40 itu warning, baru di warning. Dalam hadis-hadis Rasulullah umur 40 warning. Sudah 40 loh, hati-hati kalian. Umur 40 masih juga seperti umur sebelum 40, maka kedepannya akan seperti itu. Sekarang mumpung masih dikasih waktu oleh Allah umur lebih. Maka nasihat-nasihat para ulama untuk orang-orang seperti kita, apa nasihatnya? Kita gunakan logika CCTV. Ini di masjid ini ada, di yayasan ini ada beberapa CCTV. Di pojok sana, sini di dalam ada CCTV. Saya ingin bertanya, Pak Haji Sigit nih, ya, ahli IT-nya ini, tukang IT yayasan ini. Kalau ada CCTV, biasanya apa yang kita lakukan? Mengendalikan semua kegiatan kita. Awas ada CCTV loh, jangan asal-asalan berbuat, awas. Hati-hati kalau ada CCTV. Kita kan semua, bahkan sekarang di masjid-masjid dipasang. Masjid ini diawasi, dipasang CCTV supaya orang tidak macam-macam. Sehingga dengan adanya peringatan itu orang kemudian perbuatannya terkendali. Mau mencuri, ada CCTV. Mau berbuat apa? Ada CCTV. Apapun ada CCTV. Ini CCTV dibuat oleh manusia. Bahkan kemarin kejadian yang sekarang lagi viral, apa yang dibicarakan paling awal apa? CCTV. Yang mati pertama kali juga CCTV di sana. CCTV menjadi viral. CCTV. Dan kita harus yakin, harus sadar ternyata CCTV Allah lebih kuat. Jangan hanya karena CCTV yang dibuat oleh manusia kita kemudian mengendalikan perbuatan kita, mengendalikan segala kemaksiatan kita. Allah ternyata lebih kuat CCTV-nya. Al-Quran banyak sekali mengingatkan kepada kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah maha mengawasi segala sesuatu. Maha mengawasi. Mau sembunyi di mana, Allah tahu. Allah tahu. Wallahu ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui dan melihat apa yang kamu kerjakan. CCTV-nya lebih tajam. Lebih tajam. Bahkan dalam ayat lain, innallaha alimun khabir. Allah mengetahui sampai pengetahuan Allah pada hal-hal yang detail, yang sangat kecil, mikroba, yang harus dilihat dengan mikroskop, sampai harus dilihat dengan itu. Tapi Allah tahu itu semua. Alimun khabir. Loh, apa kita kemudian tidak merasa diawasi oleh Allah seperti itu? Kita ngerasa nggak? Pak Parman, ngerasa nggak? Ngerasa diawasi. Pertanyaan berikutnya, kalau kita merasa diawasi, apa yang kita lakukan? Ini mohon maaf kalau saya gambarkan dengan orang jatuh cinta.
Pak Haji Sidik jatuh cinta sama perempuan yang kemudian sekarang menjadi istrinya. Ketika lewat di rumahnya, mau ke rumahnya, kemudian dia merasa diawasi, atau dalam satu acara Pak Haji Sidik ini merasa diawasi oleh calon istrinya, oleh pacar. Pasti perbuatannya akan dibaik-baikin, bajunya juga akan diperhatikan yang bagus, karena dia akan ketemu pasti di acara ini calon istri saya, pacar saya. Bajunya bagus, perbuatannya dibaik-baikin, tingkah lakunya diperindah, ucapannya tidak sembarangan. Itu orang merasa diawasi oleh orang yang dia sukai. Sekarang diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Masya Allah, datang ke masjid bajunya sembarangan, berjamaah, di depannya ada tulisan Messi. Masya Allah. Bahkan kemarin saya sholat di satu tempat, itu ya Allah, kok tega-teganya orang pakai kaos itu, saya bilang. Di belakangnya tuh tulisannya, hidup ini tidak semudah cocoknya Mario. Ya Allah, orang ngapain? Yang sholat di belakang kan akhirnya tidak khusyuk. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga asal-asalan pakainya. Orang yang merasa diawasi oleh Allah pasti datang ke masjid, pakaiannya adalah indah. Al-Qur'annya itu jelas. Apa Al-Quran itu, Ustaz Isa? Inda kulli masjid itu. Hendaklah kamu berpakaian yang indah saat datang ke masjid. Masya Allah. Ini kalau kita merasa diawasi. Sekarang kita diawasi oleh Allah. Maka pesan pertama para ulama mengatakan, kalian harus merasa diawasi oleh Allah dalam seluruh tingkah laku kita, seluruh perbuatan kita. Jangan kemudian kita diawasi itu hanya oleh CCTV. Allah CCTV-nya lebih kuat. Lebih kuat. Yang kedua, nasihat yang kedua ini. Para ulama yang memberikan nasihat, tapi ini sumbernya adalah Al-Quran. Yang kedua, jangan berkawan, ini sudah umur sekian ini, sudah umur seperti ini. Umur dulu mungkin dimaklumi lah, tapi juga sudah peringatan ini sejak dulu mestinya. Jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, tidak menambah ilmu, bahkan tidak menambah amal. Sudah tinggalkan orang-orang itu. Berkawan dengan orang yang tidak menambah ilmu, tidak menambah iman, tidak menambah amal, apa gunanya? Kita sudah dekat menuju Allah. Kalau begitu kawannya dengan siapa? Tempat berkawannya di mana? Kalau mencari orang-orang yang akan menambah ilmu, menambah iman, menambah amal, di mana tempatnya? Masjid taklim, masjid, itu tempatnya. Loh, kita sudah umur 60 tahun masih kelujuran kemana? Tempatnya Masya Allah, tempatnya di masjid. Ini Allah sudah mengingatkan kita. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim itu yang orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yang tidak beriman setelah Al-Qur'an turun. Nanti di akhirat dia menggigit tangannya kemudian mengatakan, kenapa dulu saya tidak bergaul dengan Rasulullah? Kenapa saya tidak ikut Rasulullah? Nanti orang-orang itu begitu, yang suka melalaikan ajaran agama, Bahkan kemudian mereka mengatakan, ya wailati laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa saya mengambil fulan itu sebagai kawan, padahal dia tidak menambah ilmu, tidak menambah amal, tidak menambah iman. Nanti kita rugi. Kalau kata Pak Yatno, kenapa saya ngambil teman itu yatimun dulu, katanya.
Pilih kawan mulai sekarang yang akan menambah iman, menambah ilmu, dan menambah amal. Tinggalkan kawan-kawan itu, meskipun kawan dekat. Kalau dia tidak akan membawa menambah iman, menambah ilmu, menambah amal, buat apa kawan itu? Jangankan sekedar kawan, anak saja yang namanya Nabi Lut, Nabi Nuh, yang namanya Nabi Nuh, dia mengatakan, kata Nabi Nuh, itu ahliku ya Allah, keluarga. Tapi Allah menjawab, laisa min ahli. Bukan keluarga yang harus kamu gauli dalam hidup ini. Karena dia tidak akan menambah iman, tidak menambah ilmu, tidak menambah amal. Sekarang kita bergaulnya dengan orang yang menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal. Satu-satunya tempat di mana? Ya di masjid. Di pasar, wah di pasar mah tempatnya orang cewak-wakan itu. Semua orang diomongin. Anehnya yang diomongin itu nggak ada yang marah. Diomongin kejelekannya aja nggak marah, karena memang pasar. Maka untuk menambah itu tempatnya adalah masjid. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Ini pengakuan orang yang sudah meninggal, waktu hidupnya dia tidak ikut dengan ajaran agama atau tidak bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai jamaah Masjid Nurul Huda ada yang berteriak seperti ini nanti kelak di akhirat. Mulai sekarang niatkan diri kita, saya ingin bergaul dengan orang baik. Saya ingin bergaul dengan orang yang menambah iman, menambah ilmu. Perlu diketahui, Pak. Ketika kita niat untuk itu, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah, sekaligus Allah akan menguji kita. Kawan yang dulunya nakal itu datang lagi ke kita, Pak. Kita sanggup enggak itu menghadapi orang itu? Datang biasanya. Itulah ujian diberikan oleh Allah untuk menguji ucapan kita. Ini jangan sampai sekali lagi kita terlena dengan umur kita. Umur 60 sudah menjadi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama, yang dasarnya juga adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Perbanyak doa mengharap keridhaan Allah agar husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Betapa banyak orang perjalanannya baik, tapi di akhirnya adalah su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah jangan sampai su'ul khotimah. Seorang sahabat ada yang waktu itu salah satu sahabat tidak mau ikut jihad, tidak mau ikut berperang dengan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah berjalan berperang di perang Tabuk waktu itu, sahabat satu ini diam di rumah, digeruduk oleh wanita-wanita, istri-istrinya yang lain. Namanya, mohon maaf saya lupa namanya ya. Sahabat ini diomongin, kenapa kamu tinggal di rumah saja sementara yang lain berjihad, yang lain berperang? Kenapa kamu tinggal di rumah? Bukankah kamu seorang laki-laki? Kamu bukan seorang perempuan? Berjuanglah. Karena diomongin terus, perempuan itu kan bisa kalau ngomongin pedes lah. Pedes perempuan itu. Diomongin terus sama perempuan, akhirnya rasa malunya tumbuh, berdiri dia, ambil tameng, ambil baju perang, berperang dengan Rasulullah. Ketika berperang dia paling depan, masuk ke kelompok musuh, diteriaki oleh yang lain, dia akan syahid. Ternyata selesai itu keluar lagi, selamat. Masuk lagi, akan syahid, selamat. Terus sampai dia dianggap
orang paling hebat dalam berjuang waktu itu di perang Tabuk itu. Dia juga ternyata kena bacokan-bacokan dari musuhnya. Ternyata dia tidak meninggal dunia. Tapi karena tidak sabar, dia berperangnya karena teriakan wanita tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teriakan wanita itu. Saya ingin menjawab kalau saya laki-laki, wanita-wanita itu yang ngomong itu tentang saya. Kalau saya perempuan, saya jawab sebagai laki-laki. Ternyata karena dia tidak sanggup dan dia berjuangnya bukan karena iman, bukan karena Allah. Dia tidak sanggup menghadapi luka-luka ini, ambil tombaknya, dia tompak sendiri. Dan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Su'ul khatimah. Jangan sampai ada di antara kita ini su'ul khatimah. Banyak berdoa, mohon kepada Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami. Sekarang ini sudah waktunya berdoa itu. Jangan masih berdoa yang lain. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya nambah lagi istrinya ya. Nah, sudah umur itu nambah istrinya. Bacaannya juga sudah harus dirubah bacaannya. Al-Quran. Gak perlu lagi baca-baca koran yang informasinya justru mengadu domba. Al-Quran sekarang yang baca, yang kita baca. Bukan yang lain. Ini mohon maaf, saya melihat ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek lah, bukan ibu-ibu, nenek-nenek sudah tua, keriput, kacamatanya tebal, asik membaca majalah setiap pagi, tiap pagi. Bukan di sini, nggak ada saya lihat di sini. Tempat ketika saya tinggal di tempat lain. Akhirnya ada yang penasaran di antara kami, mahasiswa ya. Kerjaan mahasiswa itu kan kadang-kadang memang usil. Ada yang penasaran, kemudian dicari informasi apa sih yang dibaca nenek itu. Ternyata nenek itu membaca majalah, judul yang dibacanya itu ciri-ciri laki-laki perkasa. Masya Allah, untuk apa dibaca itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Iya, untuk apa? Gak ada gunanya. Subhanallah. Mulai sekarang baca Al-Quran. Tadi malam saya dapat SMS di grup yayasan dari Pak Dayat tentang Al-Quran itu. Betapa Al-Quran menggerakkan semua fungsi tubuh kita. Dan di situ kenapa kita membaca Al-Quran itu harus disuarakan. Jangan pelan-pelan, harus disuarakan. Karena suara ini ternyata masuk ke telinga, kemudian masuk ke dalam pori-pori dan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Bahkan konon katanya hasil penelitian, sel-sel apa namanya tuh, sel-sel kanker, sel-sel kanker akan mati dengan sendirinya, bunuh diri dia ketika mendengar Al-Quran. Subhanallah. Lah kita kalau ngapain baca yang lain, malah SMS-nya dangdutan. Apa bahasanya? Pantura katanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini udah tua kok masih ngomong begini. Ini Al-Quran ternyata. Sebaiknya kita baca Al-Quran. Setiap hari bacanya, kapanpun. Untuk apa? Bagaimana kita menghadapi kematian? Berdoa. Bahkan ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, Mu'adz diwasiati oleh Rasulullah untuk membaca doa setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setiap akhir sholat, bukan setelah selesai sholat, setiap akhir sholat. Berarti saat sujud mungkin itu. Atau bagaimana ini Ustaz keterangannya? Saya belum baca keterangan. Setiap akhir saat sujud terakhir itu, orang sujud itu orang yang paling dekat dengan Allah. Setelah membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membaca di sini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Karena semuanya ini Allah. Allah yang akan membolak-balikkan kita, yang menggerakkan kita. Semuanya Allah. Tolonglah ya Allah aku.
Untuk apa? Senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Dan kemudian kita mohon kepada Allah yang terakhir ini. Wa husni ibadatik, dan kita beribadah dalam keadaan yang baik ketika di akhir hayat kita nanti. Masya Allah. Itu doa. Dan jangan dianggap remeh doa yang dipimpin oleh Ustaz Isa setiap sebelum subuh. Apa bacaannya? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Saya baca di beberapa literatur, itu ternyata banyak sekali para ulama-ulama sufi yang mengamalkan itu. Al-Qattani, Syekh Al-Qattani, itu dalam riwayat beliau ini adalah masih dekat dengan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu tokoh sufi yang kita menjadi salah satu sandarannya kepada beliau, ahli sunnah wal jamaah itu. Dia pernah bermimpi dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku agar hatiku tetap hidup. Hatiku tetap hidup, tidak beku, tidak mati hatiku. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Al-Qattani tadi untuk membaca Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Ustaz di satu setiap pagi, jangan ketinggalan itu. Tidak akan mati, kata Rasulullah, hatinya seorang ketika semua orang mati hatinya, maka hatinya orang yang membaca ini dia tidak akan mati. Orang yang hatinya tidak mati itu gimana Pak? Kalau dinasehati nurut. Tapi orang yang hatinya mati dinasehati membangkang, ngelawan. Dinasehati Al-Quran itu ngelawan orang yang hatinya mati. Kemudian ulama lain termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu juga ternyata sama. As-Satibi ulama pada abad ke-7 itu bermimpi yang sama. Dia mimpi ketemu Rasulullah dan Rasul langsung mengajarkan supaya hatimu tetap hidup ketika matinya hati orang lain, maka bacalah Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta arba'ina marrah, 40 kali. Baca 40 kali. Masya Allah. Itu ternyata banyak ulama-ulama yang menjadi saksi tentang doa itu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Kalau tidak sempat ikut dengan Ustaz Ishaq, ya di rumah nggak apa-apa. Pokoknya dalam satu hari 40 kali. Dan doa-doa banyak sekali. Mintalah doa-doa akhir hayat kita ini. Semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita mintakan. Ini masih jam berapa? Mati nih jamnya ini. Jangan sampai saya digugat oleh Pak Uju. Ini panitianya Pak Uju ini ulang tahun ini. Ngajinya kok lama banget. Jam 6 juga ya. Sampai jam berapa ini Pak Uju? Acara pawainya jam berapa? Jam 7 acara pawai. Satu lagi, masih banyak ini. Mungkin 2 gelombang nanti yang akan datang termasuk. Tambahkan ilmu agama, ini nasihatnya ulama. Pelajari Al-Quran, perbanyak mengingat kematian dan bersiap menghadapinya. Ini nasihatnya. Coba. Mohon maaf Bapak. Orang yang ingat pada kematian itu hidupnya pertama pasti positif, pasti. Karena dia ingat kematian. Dia tahu akan menghadap Allah. Pasti positif. Ketika sudah pasti positif dan pasti produktif, rajin dia beramal, rajin. Karena dia ingat sama Allah. Tapi beda dengan orang yang tidak ingat pada kematian. Sembrono hidupnya, asal-asalan dalam hidup.
Orang yang ingat pada kematian pasti produktif dan pasti positif. Orang-orang yang beramal banyak dan sebagainya, dia ingat kematian. Ini bekal untuk hidup. Harta itu tidak ditinggal di dunia ini, bawa ke akhirat, dibawa. Gimana bawanya? Titip ke anak yatim yang nanti ini mau ada santunan. Kapan santunannya itu? Ada ibu siapa namanya? Ibu Samin. Saya pura-pura lupa aja, ternyata yang lain pada menyebut Ibu Samin lah gitu ya. Ada santunan. Titipkan kepada anak yatim, titipkan pada kotak-kotak amal, titipkan ke yayasan, titipkan ke sosial, tempat sosial. Itu nanti yang akan membawa, nanti di akhirat kita tinggal ngambil. Mana titipan saya? Mana titipan saya? Diberikan. Tambahkan ilmu agama. Untuk menambah ilmu agama di mana tempatnya? Di mana? Di masjid. Anak-anak ya di madrasah, di sekolah, termasuk di masjid, menambah ilmu agama. Pelajari Al-Quran. Jangan sampai kita ketemu dengan Allah, coba baca Al-Quran. Pelanga plongo, baca Al-Quran bingung. Terus melihat Ustaz di sana. Ustaz, urusan bukan Ustaz, kamu sudah saya kasih pelajaran, enggak mau katanya. Jangan sampai nanti di akhirat itu orang dipanggil. Kata Allah, ya Jibril, nada, wahai Jibril, panggil itu orang-orang. Suruh Paris, panggil, ternyata suruh baca Al-Quran oleh Allah. Yang baca Al-Quran diangkat langsung oleh Allah, diangkat derajatnya. Diawali dari Nabi Dawud. Terus yang tidak baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, mau apa? Ditinggal, pelongo, tinggal nunggu syafaat orang yang bisa baca Al-Quran. Karena orang yang bisa baca Al-Quran nanti ditanya oleh Allah, ya ahli, wahai keluargaku, kata Allah, ata'arifuna, apakah kalian mengenal orang yang berbuat baik dari dunia waktu kamu hidup di dunia? Kenal ya Allah. Kalau kamu kenal, segera sekarang juga kamu balik lagi kepada mahsyar, cari orang itu, dan kemudian kamu ajak untuk masuk ke dalam surga bersama kamu. Masya Allah, itu ahli Quran. Lah kita nggak bisa baca Quran, pelanga-pelongo. Pelanga-pelongo itu apa sih? Ngerti pelanga-pelongo? Ngerti nggak pelanga-pelongo? Susah saya mengatakan bahasa Indonesia pelanga-pelongo tuh ya. Pelanga-pelongo punya saya ngertinya pelanga-pelongo. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Tidak tahu kita kapan kematian. Tidak tahu. Jangan dikira kita ini masih hidup sehat aja. Jangan dikira. Banyak orang yang sudah tua enggak meninggal, tapi masih muda meninggal dunia. Niki Ardila itu umurnya berapa tahun? 17 tahun apa? 17 tahun, 7 bulan lewat 7 hari meninggal dunia. Apal semua saya baca itu ya. Tapi Pak Tile sudah tua, ompong, hitam, jelek lagi, nggak mati-mati itu Pak ya. Belakangan matinya itu. Tidak nunggu umur. Atau di abjad katanya matinya. Enggak. Kalau di abjad beruntunglah saya terakhir itu. Z itu belakang. Cuma kalau terakhir kan nggak ada yang ngurus nanti. Udah meninggal semua, siapa yang ngurus? Ini. Nah karena itu mari kita persiapkan. Satu-satunya jalan kita dekat dengan orang yang berilmu, dekat dengan orang yang menambah ilmu, orang yang menambah iman, menambah amal, dan tempatnya adalah masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Tetap bersandar ke masjid. Ini karena sudah siang, Pak Legimin udah angkat tangan tadi. Bukan angkat tangan, angkat sorban. Sudah angkat sorban, ya dia angkat sorbannya. Itu tandanya kalau angkat sorban itu sudah digelar di belakangnya itu ya.
Masih banyak memang harus saya sampaikan. Ini pesan-pesan ulama mumpung tahun baru, maksud saya tahun baru, dan sekaligus mengingatkan kita. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, dan mohon maaf kalau ada yang tersinggung atas peringatan saya. Memang saya sengaja dengan cara seperti ini menyebut Pak Yatno, menyebut Pak Yatimun, menyebut Pak Haji Sidik, Pak Haji Sigit, kadang Pak Slamet, untuk mengingatkan kita bersama-sama, bukan untuk bercanda dalam istihza, bukan, tapi untuk mengingatkan kita, saling-saling mengingatkan di antara kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari mumpung Allah masih memberi umur kepada kita lakukan pertobatan supaya di tahun 1444 Hijriah kita betul-betul akan hijrah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik, dari yang negatif menuju ke positif, dari yang minus menuju ke plus, dari yang tidak produktif menuju produktif, dari yang tidak rajin berjamaah menjadi rajin berjamaah, dari yang tidak bisa baca Al-Quran menuju bisa baca Al-Quran, dari yang tidak pernah ngaji ikut ngaji, dari yang tidak pernah kenal dengan masjid ikut kenal masjid, semuanya berpindah kepada yang lebih baik di tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita sekalian, sehingga kita betul-betul ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sa'ad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina wa rahmatil lil akhirin wa radhiyallahu anhu wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin sejaratul asli nuraniyah wa ala batil qawlatil rahmaniyah wa afdalil khalifatil insaniyah wa israfi suratil jismaniyah wa ma'adinin asrar rabbaniyah wa khazainil umumil istafayah sayyidul qawlatil asyah wal bahjati saniyah wal qutil aliyah min darajatin abawina tahta liwahi qawmin wa iwahi wa sallallahu barik alaih wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ala wa razaqta wa amata wa hayata ila man aqnita wa salamat taslimul akhir wa alhamdulillah amin. Allahumma ja'al hadha jamana jaman marhuman wa tabarrukana min ba'di tabarrukum ma'suman wa la taj'al lahum minna wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa matrudan wa maruman. Allahumma ja'alna burhanan yurzuna amanan wa biha amanan bila wa la madhum la syukur bi'anina yatakabir kulli marubin ya qadir ya qahir ya jalil ya alim ya nasir tataballahu lakibana wa rasulina wa huwa nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban